Halo kakak-kakak, kembali lagi dengan saya Siti Baroro. Untuk kali ini kita mau membahas sedikit tentang materi critical thinking atau berpikir kritis. Nah, kakak-kakak pasti sudah tidak asing dengan kata berpikir kritis, karena sekarang materi tentang berpikir kritis ini sudah dapat kita peroleh dimanapun. Nah, tapi untuk anak SMA atau untuk anak madrasah aliyah, kira-kira penting nggak sih materi berpikir kritis ini? Ya, bener banget. Jadi ada nih pada tahun 2016, tepatnya pada bulan Januari, The World Economic Forum itu membuat sebuah report tentang 10 top skill yang harus dimiliki kepada tenaga kerja. Dan salah satunya ternyata di antara 10 itu yaitu critical thinking atau berpikir kritis. Jadi sebenarnya untuk materi critical thinking ini sangat penting dimiliki untuk saat ini atau di masa depan kakak semua. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang critical thinking atau berpikir kritis, perlu diketahui bahwa berpikir kritis itu nggak melulu tentang penelitian atau hal-hal yang berbau ilmiah. Berpikir kritis itu juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misal kita menanggapi isu sosial, politik, budaya, ataupun hal-hal yang lainnya. Bayangkan saja apabila kita tidak berpikir kritis, semua orang tidak berpikir kritis, maka semua yang diterima baik melalui media sosial, baik melalui baca di koran atau di grup WhatsApp atau cetukan dari teman-teman, itu nanti akan langsung kita percaya. Nah, selanjutnya, sekarang kira-kira teman-teman ini sudah mulai atau sudah punya jiwa kritis atau belum? Nah, kita coba contoh ya. Ini ada satu contoh, misalnya kita kan sering nih untuk anak SMA pasti sudah sering merapat ya, menyelenggarakan rapat. Nah, biasanya kalau di rapat ada beberapa tipe orang nih ketika ikut rapat. Saya golongkan menjadi 4. Nanti kalau misalnya ada yang mau nambahkan silahkan. Oke, yang pertama yaitu si paling aktif. Nah, biasanya orang ini ketika dari awal rapat sampai akhir dia aktif menanggapi. Kayak energinya tuh nggak habis-habis gitu ya, dari awal rapat sampai akhir. Tapi ini jangan kebablasan ya, nanti kebanyakan ngomong juga kan kadang juga nggak baik. Terus yang kedua, si pendiam emas. Jadi dari awal sampai akhir dia tenang bawaannya, diem, tapi ketika ada dia ngomong kalau misalnya saat yang genting. Jadi misalnya kalau nggak genting ya dia diem aja karena percaya bahwa orang lain nanti juga udah ada yang nanggepin ya, misalnya kayak gitu. Atau yang ketiga nih, si pendiam. Si pendiam ini dia ketika ikut rapat dari awal sampai akhir itu cenderung untuk diam. Bener-bener diam, tidak mengeluarkan argumen, tidak mengeluarkan pendapat atau apapun. Tapi dia rajin mendengarkan, dia masih menyimak. Cuma dia tidak mengeluarkan ekspresinya aja, tidak menanggapi aja. Atau yang keempat ini si bodo amat. Jadi dari awal sampai akhir terkadang si tipe ini cerewet, tapi dia cerewetnya tidak menanggapi yang sedang kita bahas, tapi kadang membuat forum di dalam forum. Atau kalau misalnya nggak ada temennya yang diajakin ngobrol, dia asik main HP sendiri. Jadi bahkan sampai akhir selesai pun kadang nggak ngerti yang dibahas itu apa, taunya udah kesimpulan aja gitu. Nah, kira-kira dari 4 tipe tadi, kakak-kakak di rumah ini udah sampai yang mana nih? Apakah tipe yang ke-1, kedua, ketiga, atau keempat? Nah, kalau misalnya kakak-kakak masih di tipe yang ketiga dan 4, nah ini saat yang tepat untuk kita belajar bareng terkait dengan berpikir kritis. Kita lanjut di video selanjutnya.